Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, terus belajar dari rumah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilta Mar'atus Sholihah dari kelas Tadris Matematika A17 IAIN Kudus. Nah, saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama tentang materi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita ke akar-akar persamaan kuadrat, saya mau tanya, apa itu persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dalam matematika yang variabel bebasnya berpangkat 2. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0 dan juga a, b, dan c adalah anggota bilangan real. Nah, selanjutnya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih akar-akar persamaan kuadrat itu? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang biasanya disimbolkan dengan X1 dan X2 atau alfa dan beta. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu dengan metode faktorisasi, metode rumus ABC, dan metode kuadrat sempurna. Yang pertama adalah metode faktorisasi, yaitu dengan pemfaktoran suku-suku. Misalnya, X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan setiap suku dari persamaan tersebut. Sini X, ini juga X. Lalu kita lihat di sini plus 16. Nah, karena ini tandanya positif, maka jumlah. Jika tandanya negatif, maka kita cari selisihnya. Sebelumnya, kita cari faktor dari 16. Nah, faktor dari 16 yaitu 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Lalu kita beralih ke suku yang kedua, yaitu plus 8x. Nah, karena tadi jumlah, maka kita cari dari faktor dari 16 ini yang jumlahnya ada 8, yaitu 4 kali 4. Karena 8x ini tandanya positif, maka kedua hasil faktor ini kita kasih tanda positif, lalu kita masukkan angkanya 4 sama dengan 0. Jadi kita punya akar persamaan yang pertama, yaitu X plus 4 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 4. Nah, ini kita beri nama X1
Sudah paham? Kita ke contoh yang kedua, yaitu X kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang pertama kita faktorkan dulu suku yang pertama, yakni X kuadrat. Di sini X, di sini X. Lalu kita faktorkan konstantanya, yaitu 9. 9 kita faktorkan 1 kali 9 dan 3 kali 3. Karena di sini B-nya tidak ada, maka B-nya kita anggap 0. Sebelum angka 9 itu ada tanda negatif. Nah, berarti tanda negatif ini adalah selisihnya. Maka kita cari faktor dari 9 tadi yang B-nya itu dia sama dengan 0. Mana? Ini ya, 3 kali 3. Karena ini negatif, maka kedua faktor, yang pertama kita kasih tanda positif, yang kedua kita beri tanda negatif. Lalu kita masukkan faktornya, di sini 3 dan di sini 3. Nah, kita temukan akar persamaannya adalah X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan plus 3. Ini kita beri nama X1, ini kita beri nama X2. Jadi nilai akar persamaan dari X kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 3 atau X2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke ke metode yang kedua, yaitu metode rumus ABC. Nah, dari metode rumus ABC ini, untuk memperoleh nilai X1 dan X2 itu menggunakan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita langsung ke contohnya, yaitu 2X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita tentukan mana yang menjadi A, B, dan juga C. Nah, dari sini koefisien dari X kuadrat ini menjadi A dan plus 3 ini menjadi B, lalu negatif 1 ini menjadi C atau konstanta. Kita tentukan X1 dan X2 nya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, X1 dan 2 sama dengan negatif B. Di sini B-nya ada plus 3, berarti dikasih tanda negatif 3. Plus minus akar
B kuadrat 3 kuadrat min 4, A-nya 2 kalikan 2, C-nya min 1 dikalikan negatif 1. Nah, dibagi dengan 2A, A-nya 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4 kali 2 kali negatif 1 berarti negatif 8 dibagi dengan 2 kali 2 4 sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 dikurangi negatif 8. Nah, karena ini ada negatif, di sini ada negatif, maka kita ubah jadi positif. Jadi 9 ditambah 8 sama dengan 17 dibagi 4. Nah, karena akar dari 17 tidak bisa kita sederhanakan, maka kita langsung saja X1 sama dengan negatif 3 plus akar 17 per 4. Dan juga X2 sama dengan negatif 3 dikurangi akar 17 per 4. Nah, jadi persamaan dari 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0 memiliki akar persamaan 2 ya, yakni x1 sama dengan negatif 3 plus 17 per 4 dan juga x2 negatif 3 min akar 17 per 4. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu dengan cara melengkapkan dengan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya di sini. Kuadrat sempurna itu adalah x plus c pangkat 2. Nanti akan menghasilkan x kuadrat plus 2cx plus c kuadrat. Nah, begitu juga dengan x min c kuadrat akan menghasilkan x kuadrat min 2cx plus c kuadrat. Jadi nanti kita ubah suatu persamaan kuadrat yang bagaimana nanti caranya itu bisa mengandung persamaan kuadrat sempurna seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa menemukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, langsung saja ke contohnya, yaitu x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 5. Jadi supaya negatif 5-nya ini dia bisa hilang. Jadi kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 5. Nah, jadi jika kita tambahkan dengan 5, maka x kuadrat min 4x min 5 kita tambahkan dengan 5 plus 0 sama dengan 0. Kita juga tambahkan ruas kanan dengan 5. Jadi x kuadrat min 4x min 5 plus 5 0 sama dengan 0 plus 5 5. Nah, selanjutnya kita ubah x kuadrat plus 4x ini menjadi bagaimana caranya bisa menjadi ke
bentuk kuadrat sempurna. Nah, langkah yang kedua, X kuadrat min 4X sama dengan 5. Nah, lalu X kuadrat min 4X plus min 4 kita bagi 2, kita angkatkan dulu juga, lalu sama dengan 5/2 kita kuadratkan. Nah, jadi X kuadrat min 4X plus min 4/2 dikuadratkan menjadi min 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah sama ya min 2 kuadrat. Nah, X kuadrat min 4X plus min 2 kuadrat sama dengan 4, lalu 5 plus sama 4. Nah, selanjutnya X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 9. Nah, ini kita bentuk ke kuadrat sempurna seperti ini. Kita faktorkan terlebih dahulu. Kita cari faktorisasinya dengan metode faktorisasi tadi. Di sini X, ini X, lalu ini 4. Faktor dari 4 ada 1 kali 4 dan 2 kali 2. Nah, karena di sini ada tanda positif, maka kita cari jumlah dari faktornya tadi yang menghasilkan 4. Nah, berarti dari faktor dari 4 ini yang menghasilkan 4 adalah ya 2 kali 2. Karena sebelum 4X tandanya negatif, maka kita beri di sini min 2, di sini juga min 2 sama dengan 9. Nah, lalu ini sama, ini X min 2 dikalikan X min 2, lalu kita jadikan 1 menjadi X min 2, kita kuadratkan sama dengan 9. Lalu kuadrat ini kita pindah ruas di sebelah kanannya. Nah, maaf. Ini 9. Bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 9 kita sederhanakan dengan menambahkan akar pada kedua ruas. Nah, jadi akar X min 2 kuadrat sama dengan akar 9. Nah, akar X min 2 kuadrat bisa kita ubah ke bentuk seperti ini, pangkat 2/2 sama dengan akar 9. Nah, karena dia dibagi 2 sama dengan 1, maka X min 2 itu pangkatnya 1, jadi tidak usah kita tulis. Nah,
akar 9. Akar 9 itu bisa plus minus 3. Jadi bisa 3 kali 3 atau negatif 3 kali negatif 3. Jadi yang pertama X min 2 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 plus 2. Jadi X sama dengan 5. Ini X1. Lalu X min 2 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 plus 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Ini kita beri X2. Jadi kita peroleh akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 adalah 5 dan negatif 1. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Yaitu kita belajar tentang pengertian persamaan kuadrat, terus jenis-jenisnya, terus ada pengertian akar-akar persamaan kuadrat, dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terdiri dari 3 metode. Nah, saya pikir cukup sekian. Demikian video pembelajaran kali ini. Terus jangan lupa tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.